Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Santoso. Saya guru matematika dari SMA Negeri Ngoro, Kabupaten Jombang. Dalam ajang EJIS tahun 2025, saya berkesempatan untuk mengikuti dengan mengambil tema pemberdayaan murid. Dalam pemberdayaan murid ini, saya mengambil inovasi, yaitu hasil karya dari anak-anak dalam sebuah pembelajaran. Dalam pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi serta pendekatan sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi di sini saya ambil yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, peserta didik atau murid bebas memilih konten yang mereka minati. Bisa itu internet, buku, artikel, dan lain sebagainya. Dalam diferensiasi produk, siswa boleh membuat hasil karyanya tadi berupa sebuah buku atau scrapbook, bisa juga menjadi sebuah poster yang nantinya akan ditempel di dinding. Lebih jelasnya, mari kita bahas di sesi selanjutnya. Alur pembelajaran dalam pembelajaran ini yaitu saya sediakan 2 lembar, yaitu yang terdiri dari lembar jawaban dan lembar soal. Masing-masing siswa akan menerima 1 lembar soal dan 1 lembar jawaban. Lembar soal saya bagikan terlebih dahulu kepada siswa. Jadi setiap siswa, masing-masing siswa itu menerima 1 lembar soal. Nah, dari lembar soal tersebut mereka akan menuliskan soal yang mereka ambil dari konten yang mereka inginkan, bisa dari internet, buku, dan lain sebagainya. Mereka juga bebas untuk memodifikasi soal tersebut sehingga menjadi soal yang lebih menarik. Dan tidak lupa di situ, siswa yang mengambil soal dari konten itu wajib mencantumkan sumbernya. Dari internet, berarti sumbernya dari mana, buku yang digunakan buku apa, seperti itu. Jika sudah membuat soal, saya wajibkan agar semua siswa memberikan nama samaran. Nah, ini agar lebih menarik, nama samaran ini yang identik dengan kebiasaan dia atau identik dengan dirinya, yang menggambarkan dirinya masing-masing siswa tersebut. Apabila sudah, lembar soal tersebut dikumpulkan ke depan, dan sesi selanjutnya adalah sesi pembagian soal dengan cara acak. Jadi masing-masing siswa mengambil soal secara acak sesuai dengan nomor urut absennya. Di situ juga siswa memperoleh atau mendapatkan lembar jawaban. Siswa yang sudah menerima lembar soal dan lembar jawaban wajib menjawab soal yang sudah diterima secara acak tadi. Apabila siswa tersebut mengalami kendala, maka diperbolehkan bertanya kepada si pembuat soal dengan cara mencari identitas aslinya. Dalam proses ini, saya menggunakan pendekatan kompetensi sosial dan emosional sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Bagaimana lebih mendalamnya? Mari kita bahas selanjutnya. Baik, dalam kompetensi sosial emosional ada 5 poin penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Dalam kesadaran diri ini, siswa bebas memilih konten yang ia minati, bisa dari internet, buku, modul, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu manajemen diri. Dalam manajemen diri ini, siswa bebas mengambil materi yang mereka sukai atau soal yang mereka sukai, kemudian memodifikasi sehingga soal tersebut menjadi soal yang lebih menarik. Poin selanjutnya yaitu tentang kesadaran sosial. Di sini apabila ada siswa yang merasa kesulitan dan dia akan mencari pembuat soal dengan nama yang sudah disamarkan tersebut, diharapkan siswa yang membuat nama samaran tersebut tidak merahasiakan nama samaran tersebut. Agar apa? Agar siswa tersebut bisa saling membantu dan saling mengerjakan soal bersama-sama. Kompetensi terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Di sini apabila siswa tersebut sudah mengerjakan soalnya, maka wajib mengkoreksikan atau mencocokkan kepada pembuat soal apakah soal tersebut sudah betul. Apabila soal tersebut sudah betul, maka pembuat soal wajib mengapresiasi dengan memberikan tanda tangan bahwa bukti soal tersebut dapat dikerjakan dengan benar. Dan apabila soal tersebut masih salah, maka pembuat soal wajib memberikan bimbingan secara singkat terhadap siswa yang mengerjakannya. Poin selanjutnya yaitu tentang keterampilan berelasi. Dalam keterampilan berelasi ini diharapkan siswa mampu berinteraksi dengan teman-temannya, dengan pembuat soal, dapat saling membantu berinteraksi dengan baik. Apabila memang ada kesusahan, siswa tersebut harus bisa saling membantu. Sekian penjabaran dari karya kumpulan soal dan jawaban yang kami buat bersama peserta didik. Semoga karya yang sudah jadi ini dapat memotivasi saya menjadi lebih baik lagi, lebih berkreativitas untuk mencerdaskan kehidupan anak didik bangsa ini. Demikian dari saya, salam Bapak Guru Hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.